Pengen nggak sih hidup Anda tuh rasanya lebih utuh, punya arah yang jelas, bahkan pas lagi kena tantangan berat? Nah, intisari soal makna hidup ada di sini nih. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita bakal coba bahas lebih dalam ya soal esensi makna hidup. Ini kita rangkum dari berbagai sumber yang udah Anda bagiin juga. Tujuannya, ya kita mau ngulik bareng apa sih sebenarnya makna hidup itu dan kenapa kok penting banget. Oke deh, langsung aja kita bedah yuk. Jadi kalau dilihat dari berbagai materi yang ada nih, kayaknya jelas ya, pencarian makna hidup ini bukan cuma soal filsafat gitu aja, tapi lebih ke dorongan dasar kita buat ngerti arti. Iya, arti. Sama tujuan kita ada di sini tuh apa gitu kan. Kayak ada benang merahnya gitu ya di semua sumber ini. Betul sekali. Dan benang merahnya itu kelihatan banget nyambungnya ke ide soal hidup yang sejalan, yang selaras sama nilai-nilai kita sendiri. Yang menarik nih, dari sumber-sumber yang Anda kumpulin itu, ada penekanan kalau makna ini seringnya tuh lebih dari sekedar ya puas buat diri sendiri aja. Ada konsep kuat soal transendensi diri gitu. Artinya makna itu sering banget kita temuin justru pas kita ngasih kontribusi buat sesuatu yang lebih gede dari diri kita. Oh, jadi kayak buat komunitas atau... Iya, komunitas atau mungkin tujuan mulia atau bantu orang lain. Malah ada sumber yang kasih contoh spesifik loh. Kayak gimana tindakan kecil sesimpel bantu tetangga itu bisa jadi sumber makna yang kuat banget. Wah, menarik itu. Gimana tindakan keluar gitu ya, malah ngasih makna ke dalam diri. Dan ini kayaknya nyambung banget nih sama temuan lain yang juga kuat di sumber Anda. Soal hubungan erat antara punya makna hidup sama ketahanan. Apa itu? Resiliensi ya, pas lagi ada masalah gitu. Beberapa artikel malah eksplisit ngetes hubungan ini. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Gimana persisnya sih makna hidup ini bisa jadi semacam tameng psikologis gitu? Sumber-sumber Anda itu ngeliatin ini dari banyak sudut pandang ya, termasuk dari Viktor Frankl itu. Tapi nggak cuma ngulang idenya dia yang terkenal aja sih. Ada sumber yang ngasih detail menarik loh, soal gimana caranya makna itu ditemuin pas lagi susah. Kuncinya bukan di penderitaannya, tapi di sikap proaktif kita ngadepinnya. Sikap proaktif ya. Iya, sumber itu nepinin 3 jalur utama yang Frankl juga sebut. Makna lewat kerja atau tindakan nyata, terus makna lewat pengalaman kayak cinta, lihat alam indah, dan yang paling penting nih, kalau jalur lain ketutup, makna lewat sikap kita sendiri terhadap penderitaan yang nggak bisa dihindari itu. Ini bukan pasrah loh ya, tapi lebih ke milih respons kita gimana. Oke. Jadi kuncinya di respons aktif itu ya. Ini nyambung nih sama ide lain yang juga muncul di beberapa catatan Anda. Kalau makna itu tuh bukan sesuatu yang pasif kita temuin, kayak nemu harta karun gitu. Tapi lebih kayak sesuatu yang kita bangun atau ciptain secara aktif. Gimana tuh proses nyiptainnya kalau di keseharian? Nah, kalau kita rangkai ini dari berbagai materi Anda, proses penciptaan itu terjadinya ya lewat tindakan-tindakan kita yang nyata, sekecil apapun itu, asal konsisten sama nilai yang kita pegang. Jadi bukan cuma pencapaian gede gitu ya? Bukan cuma itu. Ada sumber yang ngasih contoh, misalnya milih buat jujur pas situasi sulit, atau ya nyisihin waktu buat hobi yang kita anggap berarti. Itu udah bentuk ngebangun makna itu sendiri. Jadi makna itu terjalin dari pilihan-pilihan sadar kita tiap hari gitu. Ngebangun makna lewat tindakan sehari-hari. Kedengerannya sih oke ya, memberdayakan gitu. Tapi saya juga nangkep ada catatan soal tantangannya nih di beberapa sumber. Nggak selalu gampang kan? Ya jelas nggak gampang. Sumber-sumber itu nyebutin beberapa rintangan yang umum banget. Ada rasa takut salah langkah, khawatir gagal. Biasa itu ya? Iya kan? Atau kadang ngerasa kebanyakan pilihan hidup jadi bingung. Atau bahkan ya simpel aja, keterbatasan waktu atau sumber daya lain. Tapi menariknya nih, ada sumber yang nggak cuma nyebutin rintangannya, tapi juga ngegarisbawahi pentingnya berani buat ngoba, buat eksperimen. Dan ini penting nih, ngelihat kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi kayak data aja, umpan balik buat kita belajar. Oke, jadi mindsetnya diubah ya? Betul. Plus, peran dukungan sosial juga disebut penting banget. Temen, keluarga, komunitas, mereka bukan cuma jaring pengaman, tapi juga kayak arena buat kita praktekin dan bagiin makna hidup kita lewat kontribusi. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan nih, ibaratnya kayak makna hidup ini fungsinya mirip kompas internal gitu ya. Bukan peta detail, tapi penunjuk arah aja. Yang bantu kita jalan, apalagi pas lagi badai, dan ngasih kita alasan buat terus maju gitu. Bener gak?
analogi yang pas banget. Kompas itu ngarahin kita ke tindakan dan pilihan yang rasanya gue banget gitu, otentik. Dan ujung-ujungnya seperti yang konsisten digambarin di sumber-sumber Anda ya, hidup jadi terasa lebih utuh, lebih bernilai, dan ngasih kepuasan yang dalam gitu. Bukan cuma senang-senang sesaat, tapi rasa puas yang lebih awet. Karena hidup kita sejalan sama sesuatu yang kita anggap penting. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih dari penelusuran kita di sumber-sumber ini? Kayaknya makna hidup itu sebuah perjalanan ya. Perjalanan aktif buat ngebangun arah hidup kita, berdasarkan nilai-nilai pribadi kita, yang nggak cuma bikin kita kuat pas lagi susah, tapi juga jadi kunci buat ngerasain kepuasan hidup yang beneran dan tahan lama. Ini bukan tujuan akhir, tapi proses terus-menerus. Tepat sekali, dan mungkin sebagai bahan renungan buat Anda bawa pulang nih, mungkin satu pertanyaan reflektif ini bisa bantu. Dari semua yang kita bahas tadi, dari sumber-sumber ini, kira-kira satu tindakan nyata apa sekecil apapun itu yang bisa Anda lakuin hari ini buat mulai ngebangun atau nguatin makna hidup versi Anda sendiri? Nah, itu dia penelusuran kita kali ini. Tapi ngomong-ngomong nih, Anda udah nyimak sampai sejauh ini, nyerap semua ini. Tapi kok kayaknya belum follow atau subscribe atau bahkan ya sekedar pencet tombol like gitu. Jangan-jangan Anda benci kami ya? Bercanda. Makasih banyak udah nemenin kami di Hening Sejenak. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.